Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema keluarga yang berdoa dan sehati, dengan judul renungan, Menghampiri Allah dalam Doa. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh, dengan ayat utama pada Yakobus 1 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu kepada setiap kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, di mana firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik dan menerapkannya juga sesuai dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika Yakobus menyampaikan di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia tidak sedang berbicara tentang doa sebagai sekedar kebiasaan rohani. Ia sedang berbicara tentang cara orang percaya datang kepada Allah ketika hidup membutuhkan hikmat. Doa bukan sekedar menyampaikan permintaan. Doa adalah tindakan iman di mana kita datang kepada Allah dengan rendah hati, percaya, dan siap tunduk kepada kehendak-Nya. Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang kelima sampai dengan ketujuh, Petrus menuliskan kepada jemaat yang hidup di dalam tekanan. Ia memanggil mereka untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain, lalu berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kesombongan bukan sekedar sikap kurang sopan. Kesombongan adalah hati yang menolak ditundukkan oleh Allah. Orang congkak mungkin tetap berdoa, tetapi doanya dapat menjadi cara halus untuk meminta Allah mengikuti kehendak-Nya. Ia menyebut nama Tuhan, tetapi hatinya tetap ingin mengerjakan kehendak-Nya sendiri. Karena itu Petrus melanjutkan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Allah yang kuat menunjuk kepada kedaulatan, pemeliharaan, dan pemerintahan Allah atas hidup umat-Nya. Orang percaya tidak datang kepada Allah untuk mengatur Allah, melainkan datang untuk ditundukkan oleh Allah. Doa yang benar dimulai ketika manusia berhenti mempertahankan maunya sendiri, agendanya sendiri, dan mengakui bahwa Allah lebih bijaksana daripada dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ini sangat penting bagi setiap keluarga orang percaya. Sebuah keluarga tidak mungkin memiliki sikap tunduk kepada Allah, tetapi di rumahnya setiap orang mempertahankan keinginannya sendiri.
suami tidak mau mendengar, istri tidak mau mengalah, anak tidak mau dididik, orang tua tidak mau mengakui kesalahan, lalu keluarga itu berdoa meminta damai sejahtera dan kebahagiaan. Ini tidak rasional. Bagaimana mungkin damai sejahtera bertumbuh jika setiap orang dalam keluarga itu masih berperang, mempertahankan kehendaknya sendiri? Petrus juga menyampaikan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran sering terlihat seperti tanggung jawab. Namun ketika kekhawatiran membuat seseorang merasa harus bisa mengendalikan segala sesuatunya, maka kekhawatiran itu berubah menjadi bentuk kesombongan yang cemas. Dalam hatinya berkata, kalau bukan saya yang mengatur semuanya, keluarga ini akan hancur. Petrus tidak menyangkal bahwa hidup memang memiliki beban, tetapi ia menegaskan agar beban itu diserahkan kepada Allah, bukan dipelihara sebagai alasan untuk bisa mengendalikan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yakobus 1 ayat 5-8 kemudian memperdalam hal ini. Dia berkata bahwa orang yang kekurangan hikmat harus memintanya kepada Allah. Hikmat bukan sekedar kemampuan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan, melainkan hikmat adalah kemampuan rohani untuk melihat hidup menurut kehendak Allah dan berjalan di dalam ketaatan. Banyak keluarga meminta jalan keluar, tetapi tidak selalu meminta hikmat. Mereka ingin masalah selesai, tetapi belum tentu siap dibentuk oleh Tuhan melalui masalah itu. Yakobus memberi peringatan bahwa orang yang meminta harus meminta dalam iman dan tidak bimbang. Bimbang di sini bukan rasa takut sesaat. Yang dimaksudkan adalah hati yang mendua, hati yang kesetiaannya terbagi. Banyak orang datang kepada Allah bukan untuk menyerahkan kehendak, tetapi untuk meminta Allah mengesahkan kehendaknya. Ia berdoa, tetapi sebetulnya sudah memiliki keputusan sendiri. Ia meminta hikmat, tetapi sebenarnya hanya mencari dukungan ilahi untuk pilihan yang sudah ia tetapkan sendiri. Inilah contoh hati yang mendua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam keluarga, hati yang mendua dapat muncul ketika suami istri berdoa meminta agar Tuhan memimpin kehidupan pernikahan mereka, tetapi masing-masing tetap mempertahankan ego. Orang tua berdoa bagi anak, tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan tentang cara mendidik anak. Keluarga meminta Tuhan mencukupkan kebutuhan, tetapi tetap menjadikan jumlah uang sebagai ukuran kebahagiaan. Mereka berdoa bersama, tetapi setelah doa selesai, keputusan tetap diambil berdasarkan ketakutan, gengsi, atau ambisi pribadi. Keluarga yang berdoa dan sehati bukan keluarga yang hanya mengucapkan doa sebelum makan, sebelum tidur, atau sebelum mengambil keputusan besar. Tetapi keluarga yang berdoa dan sehati adalah keluarga yang membiarkan Allah memimpin dan memotong kehendak masing-masing yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Setiap orang dalam keluarga tetap bisa datang kepada Tuhan dengan membawa kekhawatiran, tetapi tidak memelihara kekhawatiran itu. Mintalah hikmat jika memang kurang berhikmat, tetapi jangan menolak ketika hikmat Allah menegur. Maka meminta dengan iman bukan berarti memaksa diri untuk yakin bahwa Allah pasti memenuhi keinginan kita. Iman bukan optimisme rohani. Iman adalah kepercayaan kepada karakter Allah, janji Allah, dan hikmat Allah. Orang yang meminta dengan iman tidak berkata, Tuhan pasti mengikuti mauku. Melainkan dia berkata, Tuhan, aku percaya hikmat-Mu lebih besar daripada keinginanku. Doa yang benar bukan supaya kehendak satu orang menang, tetapi supaya seluruh keluarga tunduk pada kehendak Tuhan. Disitulah keluarga menjadi sehati. Bukan karena semua keinginannya sama, tetapi karena semua hati ditundukkan di bawah tangan Allah yang kuat. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menghampiri Allah dalam doa? Atau justru kita berusaha memaksa agar Allah menuruti maunya kita? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini yang kembali mengingatkan kami
bahwa seringkali kami memaksa mau kami untuk Tuhan bisa penuhi. Sementara Engkau tahu bahwa apa yang kami kehendaki adalah salah. Mungkin untuk memuaskan hawa nafsu kami sendiri. Mungkin adalah untuk hal-hal yang kami inginkan sendiri yang sebetulnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk hal itu ya Bapa, kami mohonkan ampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan kuduskanlah kami kembali, agar kami dapat mendoakan apa yang Engkau ingin agar kami doakan, meminta apa yang Engkau inginkan untuk kami minta. Biarlah Tuhan hikmat-Mu yang membimbing kami, memimpin kami, dan Roh-Mu yang kudus menerangi setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh menyukai apa yang Tuhan sukai. Kami menjauhi apa yang Tuhan tidak sukai. Dan kami juga boleh mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kami, dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami boleh dapat terus bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami boleh mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.